Pemirsa, dalam ADART PDIP jelas mengatur satu keluarga tidak boleh berbeda partai. Pencopotan Gubernur Maluku Murad Ismail dari Ketua DPD PDIP Maluku pun menjadi contoh ketegasan PDIP pada Ismail akibat istrinya memilih bergabung dengan partai lain. Kini peristiwa serupa kembali terjadi dengan bergabungnya putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep ke Partai Solidaritas Indonesia. PDIP pun terkesan membiarkan bahkan memaklumi hal itu terjadi. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Mas Hanta, selamat sore. Selamat sore, Reno. Baik, Mas Hanta, kalau kita melihat sikap PDI ketika Kaisang ini maju Depok pertama begitu ya pada bulan Juni 2023 dengan sikap PDIP yang sekarang ketika Kaisang sudah resmi masuk jadi PSI, kelihatannya ada beda sikap yang terlihat dari PDIP ya, Mas Hanta? Ya, kalau kita mengukur sikap atau respon atau reaksi PDIP kepada langkah politik Kaisang, mestinya ya, kalau linear, konsisten, harusnya lebih keras sekarang ketimbang isu di Depok. Kalau Depok kan hanya dipasang baliho, kemudian akan maju wali kota. Kalau sekarang, kemarin itu, justru Kaisang sudah tegas, jelas bergabung ke PSI. Jadi harusnya lebih keras gitu. Dan memang kerap diingatkan oleh PD Perjuangan yang memiliki aturan di anggaran pasal 25A ya, anggaran ADART-nya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, bahwa dalam satu keluarga, satu partai gitu. Dan tadi di prolog Metro TV, tadi Reno sebutkan juga sudah pernah ada presiden di Maluku, Ketua DPD Maluku, Murad Ismail dan seterusnya. Jadi bagaimana reaksi atau apakah ada koreksi dari PD Perjuangan itu mungkin kita sebagian publik menunggunya. Apakah akan tegas sama atau ada respon yang berbeda, akan muncul kesan mungkin tebang pilih atau ini pilih kasih dan sebagainya. Tapi bisa juga sebaliknya nanti akan ada pemakluman bahwa beda, ini dianggap tidak bukan dari keluarga lagi tadi seperti di kartu keluarga sudah beda karena Kaisang dianggap sudah punya keluarga sendiri sudah dan seterusnya, dan itu juga bisa sah-sah saja. Dan dugaan saya karena sudah jadi ya dinamikanya seperti ini yang paling ditunggu bagaimana respon PD Perjuangan. Kalau saya menduga memang ya begini relatif tidak lebih keras dari sebelumnya. Begitu, Reno. Mas Hanta, adakah tebakan Anda, adakah Jokowi efek di balik sikap memakluminya PDIP saat ini, Mas Hanta? Iya, memang sebelum ke sana, kita bicara Kaisang dan PSI ini dipertemukan oleh dua isu atau dua hal. Satu adalah muda, yang kedua Jokowi. Kita tahu Partai Solidaritas Indonesia ini kan sering menggaungkan partainya anak muda dan seterusnya, mereka menjadikan anak muda sebagai segmentasi basis utamanya, Reno. Yang kedua, mereka juga kerap membilang Jokowisme dan seterusnya. Jadi sangat Jokowi lah, tegak lurus dengan Jokowi. Partai ini ya ngikut arah Jokowi, kira-kira begitu. Yang kedua, kalau yang pertama kan sama-sama anak muda dan Kaisang adalah masih belia muda, dipertemukan karena isu muda. Yang kedua dipertemukan isu Jokowi. Yang saya katakan tadi, PSI bilang adalah partainya Jokowi lah kira-kira, arahnya ngikutin Pak Jokowi. Kaisang itu juga tidak bisa dibaca Kaisang adalah Kaisang. Kaisang adalah juga representasi dari arah politik Pak Jokowi. Tidak bisa dipisahkan sebagai putra Pak Jokowi. Jadi juga dipertemukan oleh Pak Jokowi. Ada restu, ada seterusnya. Nah, yang kedua, kalau kita melihat sikap politik Pak Jokowi, itu kita jangan berharap Pak Jokowi akan mengirimkan pesan politik itu belak-belakan, terbuka, jelas, clear. Gaya komunikasi politik Pak Jokowi selama ini kerap mengirimkan simbol-simbol, Reno. Mengirimkan kode-kode politik, signal-signal politik. Nah, ini yang paling ditunggu ini. Apakah langkah Kaisang ini ada simbol politik yang akan diarahkan oleh Pak Jokowi? Dan saya yakin Pak Jokowi sudah berhitung. Selain Mas Gibran, sudah berhitung implikasi politik dari bergabungnya Kaisang ke PSI yang bukan PD Perjuangan. Dan kalau dari sisi partai pasti ada implikasi ini akan mengganggu ya relasi kedekatan, paling tidak Pak Jokowi, Gibran dan Mas Bobi sebagai keluarganya Pak Jokowi itu akan semakin berjarak dengan PD Perjuangan untuk mengganti kata menjauh gitu. Kalau misalnya responnya begitu. Dan ini yang diuntungkan pastilah PSI, yang dirugikan ada PD Perjuangan. Pertanyaannya ke Pak Jokowi, untung atau rugi? Nah, ini yang belum pasti seperti apa. Nah, yang paling menjadi teka-teki adalah arah politik di Pilpres.
Kalau nanti ujungnya PSI akhirnya mendukung Ganjar Pranowo, mungkin tidak terlalu dinamis pergerakan hubungan ini, tidak terlalu ada kontraksi politik. Tapi kalau ujungnya ternyata PSI seperti sekarang cukup dekat ya, kerap menghadiri acara-acara partai deklarasi Pak Prabowo, akhirnya PSI mendukung Pak Prabowo, ini ada potensi kontraksi Baik, Mas politik Hanta. yang cukup keras menurut saya. Baik, Mas Hanta, ini relate dengan pertanyaan saya berikutnya. Kita membahas dua anak Jokowi yang sebelumnya tadi Anda singgung dengan kata-kata simbol. Gibran kita tahu, kader PDIP, pendukung Ganjar Pranowo. Kaesang sudah resmi bisa saya katakan kader PSI yang memang belum menentukan sikap, tapi tondo-tondonya cenderung ke arah Pak Prabowo Subianto kelihatannya. Ini kebetulan atau gimana, Mas Hanta? Ya, ada dari dua hal ya. Kita bisa dari partai saja sudah beda, udah problematik sebenarnya yang tidak sesuai dengan keinginan PD Perjuangan. PDIP menginginkan semua keluarga besar itu satu partai. Itu sudah problem satu. Yang kedua, ini semakin problematik, ada komplikasi politik kalau ternyata terpisah, terbelah dukungan antara Mas Gibran dan Mas Kaesang tadi, partainya berbeda dukungan. Seperti saya katakan tadi, Reno, kalau ternyata akhirnya PSI mendukung Pak Prabowo, nah ini saya kira tidak bisa dibaca sekedar Kaesang. Ini bisa jadi memang arah politik Pak Jokowi, dan ini semakin menegaskan dari sisi partai keluarga Pak Jokowi itu terbelah. Paling tidak dalam satu partai, tidak bisa lagi disimpulkan bahwa Jokowi ada PD Perjuangan sepenuhnya, tapi juga ada partai lain di sini dalam konteks ini PSI. Terasosiasi, ada brand connection PSI dengan keluarga Jokowi, begitu. Nah, apalagi yang kedua nanti dari sisi Pilpres, kalau kemudian PSI betul-betul, ini pengandai saja, kita belum tahu kan perkembangan ke depan, dalam waktu 1-2 pekan ke depan, kalau ternyata betul PSI akan mendukung Pak Prabowo, itu semakin memperjelas bahwa Pak Jokowi memang cenderung mendukung Pak Prabowo dengan tidak ada simbol saja, simbol tidak utuh saja dukungan dari Pak Prabowo kepada Mas Ganjar sebagai rekan partainya, itu sudah merugikan PDIP dan Mas Ganjar. Simbol saja, apalagi kalau kemudian PSI mendukung Pak Prabowo, itu semakin terang bahwa ini sangat merugikan posisi elektoral PD Perjuangan dan Ganjar. Baik secara elektoral itu ini akan mengganggu ya, potensi menggembosi potensi suara PD Perjuangan, suara Mas Ganjar kalau bekerja secara efektif, intensitas dari pengaruh politik Pak Jokowi itu menguat. Jadi pengaruh Jokowi atau Jokowi effect itu terbelah paling tidak. Dia tidak bisa bekerja efektif untuk Ganjar dan PD Perjuangan. Dia harus berbagi. Nah, berbaginya ke Pak Prabowo dan PSI. Dan kalau dalam pergerakannya terasa makin kuat ke Pak Prabowo ke PSI, juga semakin terlihat ya terang benderang kontraksi politik itu. Baik, Mas Hanta, tadi saya soroti soal kalau memang nantinya 1-2 pekan ke depan PSI ternyata menyatakan sikap, kita berandai-andai ke Pak Prabowo Subianto, Anda mengatakan bahwa ini berarti menunjukkan Pak Jokowi lebih cenderung mendukung Pak Prabowo. Atau ada opsi kedua, Pak Jokowi sedang bermain dua kaki, mendukung Pak Ganjar sekaligus mendukung Pak Prabowo. Sejak awal memang begitu bacaannya. Ketika kita mengatakan bahwa Pak Jokowi mendukung Pak Prabowo, cenderung artinya bukan tidak mendukung Mas Ganjar. Artinya memang meletakkan kedua ini kan dari awal. Yang paling aman bagi Pak Jokowi itu kan yang maju dalam poros politik itu dua kan. Isu wacana ini Reno cukup kuat, all the president means itu. Jadi dua orang yang muncul. Tapi realitasnya kan ada capres yang ketiga yang sudah siap dengan perahunya, yaitu pasangan Anies dan Muhaimin. Nah, karena itu potensi dua orang ini bagi seorang presiden yang paling menguntungkan bagi Pak Jokowi adalah menggabungkan dua kekuatan ini, yaitu Ganjar dan Prabowo. Tapi ini tidak mudah atau bahkan sangat sulit. Per hari ini realitas politiknya, siapa ingin mengalah? Ganjar merasa lebih berhak, PDIP merasa berhak karena dia partainya partai pemenang. Pak Prabowo juga merasa lebih berhak selain mantan capres, kemudian lebih dari senioritas, tapi juga mengantongin 45% koalisi besar yang dia punya. Secara elektabilitas Pak Prabowo mungkin akan membandingkan head to head masih di atas dengan Mas Ganjar. Nah, dari titik ini siapa yang ingin mengalahkan sulit, Reno. Nah, tapi saya mungkin masih ada ikhtiar dari Pak Jokowi kalau sekiranya misalnya ada dua prakondisi, ternyata elektabilitas Pak Anies itu relatif dianggap akan menjadi kuat, ada tendensi atau tren menguat, itu bisa jadi terpaksa atau dipaksa dua kekuatan yang dianggap mewacanakan menggaung arus keberlanjutan ini harus bergabung. Meskipun saya melihat tanda per hari ini masih sulit. Nah, dari konteks ini saya melihat memang Pak Jokowi masih meletakkan kakinya di dua capres ini. Bahkan sebenarnya tiga, kalau Pak Anies juga punya potensi menang besar,
harus berkomunikasi. Jadi bagi Pak Jokowi saya kira meletakkan itu. Jadi paling ideal menggabungkan, kalau tidak bisa ya kita lihat perkembangannya, paling tidak Pak Jokowi tidak utuh, dalam bahasa saya tidak bulat, tidak sepenuhnya totalitas hanya ke Mas Ganjar. Dan kita lihat intensitas kebersamaannya dengan Pak Prabowo kan sering sekali ya, bahkan dibanding Mas Ganjar belakangan. Kalau orang mengatakan hubungan presiden dan menteri, saya kira tidak bisa juga kita melihat menyimpulkan demikian, karena cukup spesial hubungannya. Dan setelah ketemu Pak Ganjar, Pak Jokowi bertemu lagi dengan Pak Prabowo dan seterusnya, ditontonkan, ditampilkan ke publik, menunjukkan kedekatan ini. Jadi saya kira Reno, ini yang saya kira Pak Jokowi memang sedang mengirim apa ya, yang saya sampaikan tadi, mengirim pesan bahwa beliau tidak hanya ke Ganjar tapi juga ke Prabowo. Tinggal pertanyaannya lebih kuat kemana. Kalau ternyata isu Gibran ternyata betul-betul menjadi wakil Prabowo, baru itu akan menjadi lebih mendegas, lebih jelas, lebih terang. Tapi kalau tidak, mungkin kita akan melihat ini sepanjang beberapa bulan ke depan seperti ini. Pak Jokowi di Ganjar, tapi juga satu sisi mendukung rekan separtainya, tapi di saat yang sama juga intens mendukung menterinya. Baik Mas Hanta, sebenarnya saya ada satu pertanyaan lagi, tapi sayang waktu kita sudah habis. Jadi terima kasih Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Mas Hanta Yuda sudah berbagi perspektif kepada kami di program Metro hari ini. Selamat sore Mas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.